Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita membahas soal-soal. Sama dengan video sebelumnya, kita masih membahas soal tentang struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Sekarang kita membahas soal nomor 5. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui nomor atom unsur A, B, C, dan D berturut-turut 9, 11, 16, dan 20. Tuliskan kemungkinan pasangan unsur yang dapat berikatan dan jenis ikatannya. Baik, kita coba mulai bahas satu persatu. Kita buat dulu konfigurasinya sehingga kita akan tahu elektron valensi dari masing-masingnya. Saya punya A9, saya pakai konfigurasi kulit saja. Berarti dimulai dari 2, 9, berarti masih sisa 7. Kemudian yang B, 11. Berarti posisinya 2, 8, 1. Kemudian yang C, 16. Berarti 2, 8, 6. Ya. Kemudian yang D itu adalah 20. 2, 8, 8, 2. Oke. Perhatikan elektron valensi 7, 1, 6, dan 2. Elektron valensi itu akan menandakan golongan. Berarti ini golongan 7A, golongan 1A, golongan 6A, dan golongan 2A. Karena di sini ditanyakan kemungkinan pasangannya, kalau yang A ini kita akan temukan dengan yang B, gitu ya. A dengan B, ingat untuk dia dikatakan stabil, pilihannya 2, bisa melepaskan elektron, bisa menerima elektron. Berarti kalau sudah ada yang bisa melepas dan ada yang bisa menerima, dia tergolong sebagai ikatan ion. Seperti itu. Sehingga kalau A dengan B, A perlu 1 elektron, B harus membuang 1 supaya dia menjadi stabil. Sehingga yang A menjadi negatif 1 karena mendapat tambah 1 elektron, yang B menjadi positif 1. Sehingga interaksi antara A dengan B itu menjadi AB. Jenisnya ikatan ion. Seperti itu. Lanjut lagi, misalnya antara bisa D dengan A, bisa D dengan C. Kita mulai dulu D dengan C. D dengan C. Sama prinsipnya tadi, ini harus mendapat tambahan 2 elektron, ini harus membuang 2 elektron. Sehingga D-nya min 2 karena dia mendapatkan 2 elektron, sedangkan D-nya ini ya. D-nya 2 positif karena melepaskan 2 elektron, sedangkan C-nya 2 negatif. Sehingga interaksi mereka menjadi DC. Seperti itu. Dan ini pun, mohon maaf terbalik, harusnya BA. Kenapa seperti itu? Karena dalam aturan yang ion positif harus diletakkan di depan. Itu beberapa aturan penulisan, gitu ya. Jadi kalau A dengan B jadi BA, kalau D dengan C jadi DC. Yang positif di depan, ini pun sama ikatan ion. Nah, bagaimana kalau kita balik sekarang pasangannya? A ketemu D, B ketemu C, sama. Yang A ketemu D, ini A-nya min, D-nya 2 positif, seperti yang sebelumnya kita tukar posisinya. 2-nya saya letakkan di bawah A, 1-nya saya letakkan di bawah D, sehingga menjadi DA2. Ya. Sedangkan kalau B bertemu dengan C, 2 min, ini positif, berarti 2-nya saya letakkan di bawah B, angka 1-nya saya letakkan di bawah C, sehingga dia terjadi BC2. Sedangkan ini tadi, mengapa tidak kita
tukarkan posisi angkanya karena sama-sama 2 positif, sama-sama 2 negatif. Jadi saling meniadakan dia apabila jumlah positif dan negatifnya sama. Sehingga di sini tidak ada angka D2, C2, tapi langsung DC. Ini interaksi antara AB, antara CD, antara AC, dan antara AD. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia sama-sama memerlukan? Contoh seperti yang A. A 27 bertemu dengan C yang 286. Apabila dia seperti ini, maka ini yang tergolong sebagai kovalen. Untuk mempermudah posisi kovalen, biasa kita perlu bantuan yang namanya rumus Lewis. Jumlah elektron valensinya yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang C 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini perlu tambahan 1, yang ini perlu tambahan 2 supaya 8. Maka interaksi mereka berdua, umumnya saya mulai dari yang sedikit elektron valensinya. Berarti saya mulai dari yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang A, berarti saya letakkan di sini. Saya kasih pulpen beda supaya mudah membedakan antara A dengan C. Saya letakkan satu teman di sini. Saya letakkan satu teman di sini. Yang warna orange ini punyanya yang A. Berarti di sini ada satu atom A. Di sini juga ada A. A tadi punya berapa? 7. Ini baru 1. Berarti tambahin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pun sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 1, sini 7. Sehingga interaksi antara A dengan C yang terjadi adalah A2C. Seperti ini. Gitu ya. Sedangkan kalau antara B dengan D dia sama-sama logam, jadi tidak ada interaksi di antara mereka karena sama-sama harus melepaskan. Jadi kalau yang ini karena sama-sama memerlukan bantuan elektron, interaksi bersama pasangan elektron, maka dia tergolong sebagai ikatan kovalen. Seperti itu penjelasan untuk soal nomor 5. Terima kasih.